Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gua di R Kreatif. Kali ini gue akan bahas seputar kamera movement atau pergerakan kamera. Seperti halnya konsep, pembuatan sebuah video tidaklah lengkap kalau kita belum memahami teknik pergerakan kamera atau yang disebut dengan kamera movement. Ini tidak kalah penting dari konsep itu sendiri. Karena apa? Karena agar video kita terkesan lebih profesional dan terkesan bisa dibilang lebih sinematik, kita perlu mengetahui teknik dasar cara pergerakan kamera. Kamera movement itu ada zoom, pan, crab, tilting atau tilt, panning atau bisa disebut pan, dan ada pedestal dan ada follow. Gua akan bahas dimulai dari zoom. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwa zoom itu terdiri dari dua, zoom in dan juga zoom out. Tapi di sini karena kita bikin video menggunakan kamera smartphone, jadi zoom ini tidak disarankan, lebih tepatnya karena dalam posisi kita ngezoom in atau zoom out, itu zoom itu pergerakan gambar secara optik. Ngezoom itu contohnya begini. Kalau kamera DSLR itu kita kalau ngezoom objek itu diputar. Nah, ini yang bergerak tuh si optiknya ini, dia bergerak mendekat atau menjauh. Kalau di SLR itu si gambar resolusinya tuh akan tetap terjaga. Karena apa? Karena si kualitas gambarnya sendiri itu tidak dipotong. Maksudnya resolusinya tuh akan tetap segitu. Tapi kalau kita menggunakan kamera smartphone, itu kalau posisi kita lagi mengambil video, langsung kita zoom dari optiknya. Maksudnya dia tuh bukan optiknya yang ngezoom, tapi dia tuh zoomnya tuh secara digital. Jadi bukan optikal. Kalau digital itu sebenarnya bukan ngezoom, dia tuh gambarnya diperbesar, tetapi resolusinya akan pecah. Karena apa? Karena bukan optik yang bergerak, tapi ngecrop si gambar itu sendiri biar jadi gede gitu. Jadi makanya resolusinya itu akan pecah kalau kita zoom menggunakan ini. Teknik yang kedua itu ada yang disebut dengan dolly atau track. Nah, sebenarnya ini yang sering kita pakai dalam menggunakan kamera smartphone, karena dolly itu terbagi dua, ada dolly in dan juga dolly out. Dolly in itu bergerak mendekati objek, bisa disebut dengan zoom in kalau di optikal. Nah, kalau dolly out dia tuh si kamera ini bergerak menjauhi objek. Nah, itu disebut dolly out gitu. Dan contohnya ini seperti ini. Nah, ini contohnya gua mengambil dengan teknik dolly in. Yang berikutnya ada panning atau bisa disebut pan. Panning itu pergerakan kamera ke kanan atau ke kiri. Itu terbagi dua, ada pan right dan juga pan left. Pan right itu kamera tetap di sini, tapi dia bergerak ke kanan. Ke kanan itu disebut pan right. Nah, kalau kameranya bergerak ke kiri itu disebut pan left. Contohnya seperti ini. Gua shoot menggunakan teknik pan right. Nah, berikutnya ada teknik crab. Teknik crab itu pergerakan kamera secara mendatar. Crab itu kepiting. Jadi dia itu menyamping mengikuti objek. Ini bisa dipakai untuk mengungkap objek yang biasanya terhalang sama pohon, apa dinding, apa dan semacamnya. Jadi kalau tadi pan posisinya si kamera itu diem, cuman bergerak begini doang, pan right dan juga pan left. Nah, kalau crab itu si kameranya bergerak, dia bergerak ke kanan, dia bergerak ke kiri, begitu. Dan ini contohnya seperti ini. Ini gua menggunakan teknik crab right. Dan untuk berikutnya ada tilting atau disebut tilt. Tilt itu kalau pan itu horizontal, kalau tilt itu vertikal. Tilt itu terbagi dua, ada tilt up dan juga tilt down. Kalau tilt up, ini si posisi kamera dia ke atas.
Dan kalau menunduk ke bawah itu disebutnya tilt down. Nah, contohnya gue kasih contoh seperti ini. Nah, ini gue menggunakan teknik tilt down. Jadi kameranya menunduk ke bawah. Ini anak gue kebetulan mau berangkat sekolah, lagi pakai sepatu. Dan untuk selanjutnya ada yang disebut teknik arch. Arch ini ada juga yang nyebutnya teknik orbit. Pergerakan kamera memutar mengelilingi objek, bisa ke arah kanan atau juga bisa sebaliknya ke arah kiri. Dan ini seperti ini contohnya. Nah, ini berlawanan arah jarum jam. Tekniknya memutar ke arah kiri. Dan untuk selanjutnya ada juga teknik pedestal. Nah, teknik pedestal ini pergerakan kamera ke arah atas atau juga ke arah bawah. Pedestal atau biasa disebut pad. Nah, pad ini terbagi dua, ada pad up dan juga pad down. Contohnya seperti ini. Ini kamera dengan menggunakan teknik pad up ke atas atau juga sebaliknya. Bisa ke bawah. Dari sini ke bawah. Dan ini contohnya teknik pedestal up. Itu tadi teknik-teknik pengambilan gambar atau kamera movement, dan hasilnya nanti bisa kita lihat dengan gua kasih sedikit sentuhan transisi, akan gua gabungin menjadi sebuah video. Kita lihat seperti inilah hasilnya. Di sini gua transisi tidak memakai efek dari Adobe Premiere Pro, tapi gua pakai time remapping. Buat kalian yang ingin tahu, nanti di video selanjutnya akan gue jelasin bagaimana caranya, dan nanti gue akan bahas macam-macam transisi manual. Buat kalian yang berpikir bahwa pengeditan itu adalah dewa, salah besar. Karena apa? Karena itu tadi, balik lagi ke awal, jadi kita harus memiliki konsep yang mau kita buat tuh seperti apa, termasuk transisi yang akan kita set juga dari awal kita harus tentuin tuh konsepnya. Konsep misalkan, oh gue pengen bikin transisinya ke atas, nah nanti kan sambungannya tuh dari bawah ngambilnya biar nyambung gitu. Jadi semua tuh harus dikonsep dari pertama kita nge-shootnya gitu. Jadi pertama kita nge-shoot video itu harus kita konsep. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, jangan lupa ditonton, jangan lupa di share ke teman-teman bila kalian rasa bermanfaat, dan jangan lupa juga di subscribe, di komen kalau ada pertanyaan, dibunyikan loncengnya, dan apa yang gue tahu gue share di sini mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua, dan juga termotivasi untuk membuat suatu karya yang memang bermanfaat. Seperti biasa, quote untuk hari ini tentang apa ya? Tentang hidup ya, hidup. Bukan tentang harapan, apalagi keberuntungan, tapi sejauh mana kita berani mewujudkan mimpi. Cukup sekian dari gua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.